Setelah sukses dengan Tirano-nya, sekarang Indomie Motor upgrade ada varian Tirano X di dalam sana. Kita lihat apa aja perbedaannya. Jadi ini dia Indomobil Tirano terbaru, sekarang ada X-nya gini. Jadi ini merupakan versi upgrade-nya dari versi Tirano yang biasa yang di sana. Tapi Tirano yang biasa masih dijual, sedangkan buat X ini dijual dengan harga Rp32.800.000. Dia ada beberapa upgrade. Yang paling kelihatan kalau di sisi atas adalah windscreen-nya menjadi lebih tinggi, otomatis bisa ngejaga badan lebih baik dari terpaan angin. Kemudian ada handguard juga. Di sini handguardnya juga udah dilengkapi dengan lampu sein. Jadi lampu seinnya bener-bener panjang ya. Dari sini dia sequential ke atas dan diterusin ke handguardnya yang di sini ya, baik di kiri maupun yang kanan. Semua ada lampu seinnya, udah LED strip kayak gini. Kemudian lihat deh, handle remnya udah fleksibel kayak gini, bisa naik turun juga. Kemudian juga bisa disetel jaraknya, ada 6 pilihan jarak. Jadinya ini kalau misalkan amit-amit jatuh, selain ada handguard, dia juga nggak akan patah nih, karena dia lebih fleksibel dan jarak handle-nya ini benar-benar bisa kita atur dengan sangat mudah sesuai dengan tangan si masing-masing pengendaranya gitu. Kemudian kalau masih dari sisi depan adalah yang kelihatan juga ada pada peleknya nih. Jadi kalau Tirano yang biasa itu dia velgnya pakai lingkar 12 inci. Nah yang ini pakainya lingkar 13 inci nih. Jadi 1 inci lebih besar lingkarnya dan dibalut dengan ban kordial dengan ukuran 110/70 ring 13 inci. Nah ini karena dia peleknya lebih tinggi, lebih besar, otomatis ground clearance-nya juga menjadi lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Tirano yang biasa. Dan suspensi depannya masih sama ya, dilengkapi dengan karet boot kayak gini buat melindungi as suspensinya biar nggak gampang baret atau nggak gampang kotor kalau lewat jalan-jalan yang kotor. Kemudian remnya masih disc brake. Sini 2 piston, remnya juga udah CBS, depan belakang pakai cakram atau disc brake. Udah dilengkapi juga dengan fog lamp ya, lampunya udah LED projector semua, jadi gagah banget. Dilengkapi dengan banyak, ada front rack, ada crash bar, bahkan sini juga ada foot pack-nya juga. Jadi bisa bikin kaki pengendaranya ini kerasa lebih santai lagi gitu. Kemudian saklarnya juga baru, karena sekarang sakarnya dia ada lampunya gitu, bisa nyala-nyala kalau dalam gelap, dalam malam. Isinya di sini ada hazard, ada power mode atau riding mode, ada P untuk park, kemudian untuk mundur. Lalu di sini ada untuk menyalakan lampu fog lamp-nya, di sini untuk sein kanan kiri. Ini untuk pass beam, lampu hijau, lampu dekat, dan yang ini adalah cruise control dan juga ada klakson. Speedometer masih sama. Dia udah full digital, bahkan gak cuma full digital aja. Isi informasinya juga lengkap banget, seperti ada mode berkendara, ada trip, ada odometer, ada driving mode juga. Nah, bisa ada eco, ada nyaman, ada sport, ada baterai, ada untuk menyetel lagu, touchscreen, bahkan ada inclinometer juga. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat posisi motornya nih ya, miringnya berapa derajat, kanan kirinya, atas bawahnya semua kelihatan. Ada baterai di sini dan juga kita bisa touchscreen, ada bisa setel musik, bisa pakai Android Auto dan Apple CarPlay juga. Wow, keren ya, bisa yang mirroring atau yang benar-benar CarPlay dan Android Auto. Lengkap banget sih ini, keren. Stangnya masih pakai stang model pipa gini, racernya di tengah, spionnya model baru ya, bukan yang model bulat kayak yang lama kayak gitu. Spionnya kerasa lebih sporty, hand gripnya masih karet-karet empuk kayak gini, dan buat untuk kunci kontaknya dia seperti ini. Jadi walaupun ada anak kuncinya kayak gini, tapi bisa kita nyalain juga dengan keyless atau smart key dari remote-nya ini. Jadi selain buat alarm juga bisa buat nyala matiin si kelistrikannya gitu. Di tengahnya ada gantungan barang seperti ini. Lalu ada buat kantung, dan ini kantongnya lumayan dalam. Plus jadi ada USB Type A dan USB Type C. Jadi bisa disesuaikan dengan kabel yang sedang kalian bawa. Nah, ini ininya ya, footstep-nya kita coba ya. Footstep-nya ternyata emang bener-bener bikin kaki tuh kerasa lebih santai, lebih selonjor. Cuma memang si kaki ini jadi sangat-sangat keluar dari bodi motor sih. Sebenarnya agak bahaya karena kalau kita nyalip takutnya kaki ini kepentok kendaraan lain atau mentok ke trotoar gitu kan. Jadi mungkin pakainya kalau di kondisi-kondisi yang memang sekiranya bener-bener aman aja. Selebihnya lebih nyaman duduk di seperti ini kakinya. Decknya juga lumayan lega tuh ya. Decknya lega banget, lumayan oke buat bawa barang-barang di sini, nggak sampai yang mentok-mentok banget gitu.
lihat bagian belakangnya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya. Jadi kita masih bisa ngeliat di sini ada behel yang bisa jadi tempat box juga. Di sini juga ada semacam kayak crash bar yang mungkin bisa dipasangin tas juga buat kebutuhan touring, juga buat melindungi bodinya kalau amit-amit jatuh gitu kan motornya. Lampunya masih sama modelnya seperti ini, udah full LED, lampu remnya bagus modelnya. Lampu sennya seperti ini, LED juga tentu aja, lampu plat nomor juga ada full LED. Dan untuk rem belakang tentu juga udah disc brake CBS, jadi ketika kita pencet rem yang kiri, otomatis rem depan maupun belakangnya ikut menjepit gitu. Ada hager juga biar kotorannya nggak sampai nyiprat-nyiprat sampai atas banget. Bannya tentu 20 plus juga sama kayak yang depan, jadi udah siap banget buat dipakai di jalur on road maupun semi off road gitu. Selebihnya motor ini mirip, desainnya masih sama kayak yang lama, seperti yang ini Tirano yang biasa masih dijual, cuma ini ada varian upgrade-nya yaitu untuk varian X-nya gitu. Dan perbedaan lainnya tentu aja dari striping atau livery bodinya, dan juga dari pilihan warnanya yang sekarang ini lebih menarik, lebih banyak dan lebih sporty lagi. Desain joknya masih sama, jadi buat si pengendara di sebelah sini, buat pemboceng sebelah sini, dan yang berbeda juga dari motor ini adalah baterainya. Walaupun kita nggak bisa ngeliat langsung baterainya ya, tapi yang pasti dia baterainya di sini udah pakai lithium dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 3,5 kW kurang lebih. Dengan jarak tempuhnya itu klaimnya menurut mereka adalah sampai 160 km. Dan top speednya bisa sampai 80 km per jam. Jadi ini peningkatan yang paling besar, upgrade yang paling tinggi dari si Tirano X ini. Tentu aja dari baterainya, makanya harganya melonjak menjadi 32.800.000. Baru kita ngeliat di sebelah sini ada footstep, lumayan tebel frame-nya. Lalu juga ada suspensi belakang, dia pakai model tabung seperti ini. Jadi kesannya lebih sporty, dan juga ada setelan preloadnya, jadi bisa disetel dengan bobot pengendara dan pemboncengnya. Swing armnya dibalut sama cover seperti ini, cukup tebal dan ada tulisan Indo mobilnya. Dan ini dia untuk BLDC-nya, nggak berubah, belakang masih pakai ring 12 inci 120/70, modelnya hub drive dengan spesifikasi yang nggak berbeda dengan Tirano yang biasa gitu. Yang beda hanya dari kapasitas baterainya aja yang bikin range motor ini menjadi lebih jauh lagi. Jadi gimana menurut kalian dengan harga 32 jutaan? Apakah ide mobil e-motor Tirano X ini cukup menarik? Coba komentar di bawah. Jangan lupa di like, komen, di subscribe channel Motor Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.